Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Kesa Salutri dengan nomor induk mahasiswa 21104060047 dan teman saya Nadia Ilda dengan nomor induk mahasiswa 21104060006. Di video ini akan ditampilkan film pendek dan rangkuman dari teman saya Nadia Ilda tentang peradaban Islam dinasti Seljuk. Baiklah, selamat menyaksikan. Dinasti Seljuk, penguasa Muslim pertama di Turki. Sejarah selalu terjadi silih berganti, pemerintahan Islam pun demikian. Saat dinasti Umayyah berkuasa sekian abad, kemudian berdiri dinasti Fatimiyah untuk menggantikannya. Selanjutnya berdiri dinasti Abbasiyah, Seljuk, Mamluk, Ayyubiyah, hingga Utsmaniyah di Turki. Khusus di kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah, pada abad ke-11 hingga 14 Masehi, berdiri sebuah dinasti Islam bernama Seljuk. Dinasti ini berdiri setelah kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai melemah. Pemerintahan Islam ini dikenal dengan nama Kekaisaran Agung Seljuk. Perintisnya adalah Seljuk Bek, namun baru terwujud pada masa Tugril Bek tahun 1063 Masehi. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke Punjab di belahan selatan Asia. Munculnya Seljuk ke dalam panggung peristiwa di negeri-negeri wilayah timur Arabia memiliki dampak besar dalam perubahan konstelasi politik di wilayah itu, di mana telah terjadi pertarungan yang hebat antara Khilafah Abbasiyah yang Sunni dengan Khilafah Fatimiyah yang Syiah. Orang-orang Seljuk telah mendirikan sebuah pemerintahan Seljuk besar yang muncul pada abad ke-5 Hijriah atau ke-11 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Khurasan, Turkistan, Iran, Irak, Syam, dan Asia Tengah. Daerah Rai di Iran, kemudian Baghdad di Irak merupakan pusat kekuasaan Sultan Seljuk. Pada saat yang sama berdiri pemerintahan kecil Seljuk di Khurasan dan Karman. Juga di Syam, bahkan ada pula Seljuk di Asia Kecil yang disebut dengan Seljuk Romawi. Dan orang-orang Seljuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Hal itu merupakan keuntungan besar tatkala kekhalifahan Abbasiyah hampir runtuh saat berada di bawah pengaruh Syiah Buwayhi di Iran dan Irak, serta pengaruh Bani Fatimi al-Ubaidi di Mesir dan Syam. Maka orang-orang Seljuk berhasil menghapus pengaruh Buwayhi dan sekaligus menentang pengaruh Khilafah Fatimiyah. Pada tahun 447 Hijriah, Tugrul Bek pemimpin Seljuk mampu menghancurkan pemerintahan Buwayhi. Sebagaimana ia juga mampu meredahkan berbagai krisis yang melanda, serta mencopot semua tulisan di depan masjid yang mencemooh para sahabat Nabi. Beliau juga berhasil membunuh Abu Abdullah Al-Jalab, gembong Syiah, karena sikapnya yang keterlaluan menghina sahabat. Pengaruh Syiah Buwayhi demikian kuat di Baghdad dan di kalangan istana Khilafah Abbasiyah. Maka ketika orang-orang Seljuk mampu menghancurkan pemerintahan Buwayhi,
Sultan Tughrulbek memasuki ibu kota khilafah. Beliau diterima dengan sambutan hangat oleh Khalifah Abbasiyah yang bernama Al-Qaim bi Amrillah. Khalifah mengalungkan tanda kehormatan dan mendudukan Tughril di sampingnya. Dan beliau juga diberi gelar kehormatan Sultan Ruknuddin Tughrulbek. Khalifah memerintahkan agar namanya diukir di atas mata uang pemerintah. Bahkan namanya disebutkan dalam khutbah Jumat di masjid-masjid Baghdad dan lainnya. Hal lain yang semakin memperkuat posisi orang Seljuk karena mereka mampu menggeser kedudukan kaum Buwayhi dalam mengendalikan semua urusan di Baghdad. Sementara itu, para khalifah dinasti Abbasiyah berjalan sesuai harapan mereka. Tughrulbek dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian kokoh, kecerdasan tinggi, serta sosok pemberani. Di samping itu, beliau juga dikenal sebagai sosok religius, wara, dan adil. Oleh sebab itulah beliau mendapat dukungan sangat kuat dari rakyat. Beliau telah mempersiapkan sepasukan tentara yang kuat dan berusaha menyatukan orang-orang Seljuk Turki dalam sebuah pemerintahan yang kuat. Sebagai penguat ikatan antara Khalifah Abbasiyah Al-Qaim bi Amrillah dan pemimpin pemerintahan Seljuk Tughrulbek, maka Khalifah menikahi anak Jeffrey Bek, saudara tertua Tughrulbek yang terjadi pada tahun 448 Hijriah atau 1059 Masehi. Kemudian pada bulan Sa'ban tahun 454 Hijriah atau 1062 Masehi, Tughrulbek menikah dengan anak Khalifah Abbasiyah. Namun Tughrulbek tidak lama hidup setelah itu. Beliau meninggal pada malam Jumat, tanggal 8 Ramadan tahun 455 Hijriah atau 1062 Masehi, dalam usia 70 tahun setelah berhasil menguasai wilayah-wilayah Khurasan, Iran, dan Irak bagian utara dan timur. Dinasti Saljuk merupakan bangsa Turki yang berasal dari suku Gus dan dinisbatkan oleh nenek moyang yang bernama Ibnu Tukak. Sejarah ini masuk setelah Khilafah Abbasiyah yang telah melemah. Negara asal mereka terletak di utara Laut Asia dan Laut Arafah. Mereka masuk Islam pada abad keempat dan perkembangan mereka dibantu oleh politik di wilayah Traksoksonia. Pada saat itu terjadi perperangan antara Khalifah Hania dan Khalifah Samania. Dalam persaingan ini, Saljuk lebih cenderung membantu Khilafah Samania. Ketika Khilafah Samania dikalahkan oleh dinasti Ghaznawiyah, Saljuk menyatakan kemerdekaan diri. Tughrulbek memproklamirkan berdirinya Saljuk pada tahun 1040 Masehi. Dinasti ini mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan pada saat kepemimpinan Tughrulbek pada tahun 1055 Masehi, Saljuk memasuki Baghdad dan menggantikan posisi Buwayhi. Ini dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang
kokoh, kecerdasan yang tinggi, pemberani. Selain itu, beliau memiliki sosok yang religius dan wali. Oleh sebab itulah beliau mendapat dukungan kuat dari rakyat dan beliau telah menyiapkan tentara yang kuat untuk menyatukan Saljuk dengan pemerintahan yang kuat. Sebagai penguat ikatan Khalifah Abbasiyah, Al-Qaim bi Amrillah, pemimpin Khalifah Abbasiyah, menikahkan putrinya dengan Tugulbet pada bulan Syaban. Tidak lama kemudian Tugulbet meninggal pada malam Jumat tepat pada tanggal 8 Ramadan dengan usia 70 tahun.